تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء. Sebelum kita teruskan, saya mengingatkan di masjid ini jangan lupa niat i'tikaf ya, biar dapat pahala setiap duduknya kita per detik. Kalau perlu dinadari nadar i'tikaf di masjid ini, kemudian setelah itu diniati i'tikaful wajib sehingga mendapatkan pahala wajib ya, pahala wajib. Coba mic-nya jangan dihadapkan sini. Ini itu. Bidulmil muluki ala ra'aya wa akli suhti fi wasti zawaya wa ikhba'il gabaihi fil khabaya wa ga'na fil balaya wal khataya wa fi zaman intiqasin wa ishtibahi. Sebab kezaliman para penguasa, karena sebab kezaliman para penguasa terhadap rakyat, dan juga karena sebab makan yang haram di tengah ruangan rumah kita, serta karena sebab menyembunyikan keburukan-keburukan di tempat yang sangat rahasia, kita semuanya terjerumus dalam berbagai musibah dan kesalahan dan berada di zaman yang penuh dengan fitnah dan ketidakjelasan. Masya Allah. Saudara, coba yang di atas ditertibkan panitia. Kalau sudah kezaliman penguasa sudah merajalela, kemudian orang sudah tidak berhati-hati dalam makanan, bahkan yang ada di rumah kasih makan haram, itu satu hal yang seperti yang wajar, rencana jelek setiap saatnya, dalam mengatur apapun rencananya tidak ada yang bagus, diatur serapi mungkin, serahasia mungkin, maka semuanya akan terjerumus dalam bala, dalam musibah, dalam kesalahan. Berarti sudah masuk era zaman yang penuh dengan fitnah dan ketidakjelasan. Allah. Ya, saudara. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza tagha nisaukum wa fasaqa syubbanukum wa taraktum jihadakum." Gimana kalian semuanya wahai umat? Khitabnya kepada sahabat. Nabi bicara saat itu kepada sahabat. Gimana kalian semuanya jika menghadapi zaman wanita-wanita sudah melampaui batas? Yang laki pakai celana panjang, yang perempuan pakai celana pendek. Yang laki pakai jas, yang perempuan pakai you can see. Yang laki masih pakai topi, yang perempuan meninggalkan jilbab. Bagaimana kalian semuanya jika wanita-wanita yang hidup sudah melampaui batas dan pemuda-pemuda jadi fasik, hobinya minum. Mana mic-nya yang jelas?
minum minuman keras, narkoba, zina, main judi, free sex, tato ada di mana-mana, premanisasi ada di mana-mana, anak jalanan ada di mana-mana, dan kamu meninggalkan perjuangan terhadap agama. Nggak ada yang peduli dengan akhlak, nggak ada yang peduli dengan ilmu agama. Majelis taklim dikit, nggak ada yang ngajar lagi. Yang baca Quran dikit, nggak ada yang ngadakan lagi. Hizib-hizib nggak ada lagi. Qalu wa inna dzalika ya Rasulullah, wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah iya akan terjadi seperti itu zaman ya Rasulullah? Bisakah terjadi zaman itu ya Rasulullah? Sahabat heran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun." Ya, itu akan terjadi. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Tanya sahabat, wa ma asyaddu, galu wa ma asyaddu minhu. Ya Rasulullah, apa yang lebih dahsyat daripada itu? Karena enggak ada di zamannya Nabi terjadi itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza lam ta'muru bima'ruf wa lam tanhau 'an munkar?" Gimana kalian kalau menjadi orang-orang yang tidak mengajak orang-orang berbuat baik dan tidak menghalangi orang-orang berbuat kemungkaran? Nggak ada amar ma'ruf, nggak ada nahi mungkar. Tambah kaget. Loh, di zamannya sahabat itu kemungkaran itu adalah sesuatu hal yang menyejikkan, sehingga mereka harus membersihkan, sama dengan Anda membersihkan dengan lapangan Anda, rumah Anda, baju Anda kalau kotor. Bagaimana kalian sudah tidak ada lagi amar ma'ruf yang ngajak kebaikan dan tidak ada, dan kamu sekalian tidak mencegah daripada kemungkaran? Qalu wa ka'inun dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa itu terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Na'am walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun." Ya, yang lebih hebat dari itu akan terjadi, kata Nabi. Jadi Nabi ini sudah dikasih ilmu sama Allah untuk tahu bahkan yang akan datang, saudara. Ini belum terjadi di zaman Nabi ini. Wa ma asyaddu minhu. Apa yang lebih hebat dari itu ya Rasulullah, yang lebih dahsyat dari itu? Kaifa antum idza raaitumul ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa? Gimana kalian justru perbuatan baik dianggap jelek, justru kemungkaran dianggap hebat? Masya Allah. Yang jadi wanita idol yang dapat piala itu bukan karena yang menutup aurat, justru yang buka aurat. Bukan yang ahli ngaji, yang ahli nyanyi, saudara. Yang jadi laki-laki idola tadi itu adalah bukan karena banyak sholat, yang piteng giring sepak bola. Penyanyi, bukan orang-orang soleh lagi, bukan wali songo lagi sudah, bukan aulia Allah, bukan Syekh Abdul Qadir Jalil lagi. Gimana kalau kalian itu sudah melihat yang baik dianggap itu adalah mungkar, yang mungkar dianggap adalah satu hal yang baik, membanggakan. Ibunya nangis kalau sudah dapat juara idol, pakai jilbab ibunya, bangga anaknya dengan pakaian ketatnya, dengan jogetnya dan nyanyinya. Kaifa antum
Kata Nabi SAW, sahabat tanya, wa kainun dzalika ya Rasulullah, itu terjadi ya Nabi? Kata Nabi, na'am walladzi nafsi biyadihi wa asyhadu min sayakun. Loh iya, terjadi itu. Bahkan yang lebih hebat lagi dari itu akan terjadi. Qalu wa ma asyaddu minhu. Apa yang lebih hebat dari itu? Yang lebih rusak dari itu akan terjadi ya Rasulullah. Kaifa antum idza amartum bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf. Gimana kalian kalau ketemu zaman kalian justru diperintahkan melakukan kemungkaran dan dilarang melakukan yang kebaikan? Udah nggak usah hadir majlis, nggak usah belajar nyanyi aja, belajar organ, belajar gitar. Wa kainun dzalika ya Rasulullah, apa itu terjadi ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am, ya akan terjadi, bahkan yang akan lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Akhirnya Nabi mengakhiri, beliau menyatakan, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman dalam hadits qudsi, bi halaftu, demi aku sumpah, la utihanna lahum fitnatan yasirul halim fiha hayran, bakal aku buat satu fitnah di zaman itu, orang-orang yang bijaksana pun akan bingung. Jangan orang-orang awam, orang-orang yang bijaksana itu bingung, nggak tahu solusinya. Segala sesuatu kalau tidak tahu solusi, maka keributan ada di mana-mana, kehancuran ada di mana-mana. Gimana cara ngatasi ekonomi, bingung. Gimana cara ngatasi masyarakat, bingung. Gimana ngatasi antara organisasi, bingung. Gimana ngatasi akhlak, bingung. Bingung, nggak ketemu solusi. Akhirnya kalau sudah begitu, udah saling menyalahkan dan saling merasa benar. Masya Allah, nasallallahu al-afiyah. Harful ha. Karena sebab kezaliman para penguasa kepada rakyat, dan karena makanan yang haram di tengah ruang-ruang rumah kita, dan karena menyembunyikan keburukan-keburukan di tempat yang sangat rahasia, maka kita semuanya terjerumus dalam berbagai musibah dan kesalahan, dan berada di zaman yang penuh dengan fitnah dan ketidakjelasan. Madal akhyaru wal ulama gallu, wa fil armasi qad hallu wa khallu, wa zada al fisqu was sufaha tawallaw, tafana al khairu was sulaha'u dallu. Allah wa azza bidullihim ahlus sifahi. Orang-orang yang baik sudah banyak yang meninggal, ulama-ulama yang benar semakin sedikit. Di dalam kubur mereka sudah bersemayam dan pergi meninggalkan dunia. Sedangkan kefasikan semakin bertambah dan orang-orang bodoh semakin berpengaruh. Kebaikan semakin sirna. Akhirnya di zaman itu orang-orang yang soleh diremehkan. Karena meremehkan orang yang soleh, maka orang-orang yang bodoh semakin dihormati. Masya Allah. Ini zaman kita ini zaman yang menipu memang, saudara. Tidak jelas. Karena memang panutan sudah sulit untuk dicari. Dulu itu sedikit yang ceramah, tapi cukup dengan perbuatannya orang tadi itu
mengikuti dia akan cocok dengan ajaran agama. Dulu itu kita masih ingat beberapa kiai-kiai ada di sini di Pasuruan nih. Tulus, ikhlas, ulama-ulama luar biasa, habaib luar biasa. Bagaimana Habib Ja'far bin Syekhan setiap hari khatam Quran. Bagaimana Habib Alwi bin Segaf As-Segaf yang telaten membina masyarakat. Bagaimana Al-Walid dulu keliling ya sampai kemana-mana sampai terjadinya khatmul Quran seperti begini. Bagaimana telatennya juga Kiai Yasin. Bagaimana Kiai Abdul Hamid, bagaimana Kiai Ahmad Jufri keliling ke pelosok-pelosok dakwah. Bagaimana Kiai Syekh Khalil Sidogiri, murid-muridnya luar biasa. Tulus mereka, ikhlas. Nggak punya mobil, nggak ada punya mobil. Rumahnya jadi gedek. Nggak kemana-mana, mereka istiqomah. Sayang dengan pelajarannya. Tuh lihat bagaimana Kiai Mas Imam itu juga hidupnya sederhana, istiqomah tinggi. Bagaimana menatah imam yang bagus. Kiai Ahmad bin Sahal mentasheh bacaan Fatihah satu persatu. Nggak ada yang gila mimbar, nggak ada yang gila mimbar, nggak ada yang gila harta, nggak ada. Hidup di akhir zaman ini orang-orang demikian ini sudah meninggal. Muncul orang-orang, ulamanya semakin sedikit. Ulama yang mereka itu ahlul khosyah, ahlun nur, mereka sangat sedikit. Akhirnya di zaman itu orang-orang yang soleh diremehkan. Kalau sudah begitu orang-orang bodoh ditokohkan. Bodoh itu bukan kan nggak bisa baca kitab. Bodoh itu ngerti tapi ngelanggar. Itu bodoh. Tahu bahaya tapi dilanggar. Kabel listrik, ada aliran listrik, ditulis di situ, awas listrik daya tinggi, bahaya. Kalau orang yang idiot pegang mati, kita masih menerima alasan. Orang buta pegang mati punya alasan. Orang gila pegang mati punya alasan. Ini ngerti. Kalau perlu dia tadi itu ahli elektro, kalau perlu dia profesor, pegang mati, tahu di situ ada larangan, ngerti kitab, tapi justru pelanggar. Itu orang yang bodoh. Itu orang yang bodoh, saudara. Dalam satu riwayat dikatakan sayati 'alan nasi sanawat khadda'at. Bahkan akan terjadi kepada manusia tahun-tahun tipuan, nggak jelas. Yusaddaq fihal kadhib, yang dipercaya justru orang yang bohong, pembohong yang dipercaya. Wa yukadzdzab fiha shadiq, yang dituduh pembohong, penfitnah adalah orang-orang yang jujur. Justru dikatakan orang yang pembohong katanya. Wa yu'taman fihal kha'in, yang dikasih amanat justru pengkhianat. Justru pengkhianat, ahli nyuri dikasih amanat keuangan. Wa yukhawwan fihal amin, dituduh khianat justru orang yang jujur. Nih terlalu lempeng nih, cari-cari. Wa yantik fihal al-uraybidah,
orang-orang Ruwaibidah yang banyak komentar. Siapa orang Ruwaibidah? Wa man Ruwaibidah? Siapa Ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah. Orang yang remeh, orang yang tidak tahu, yang tidak bisa menyelesaikan sendiri dirinya, masih kacau keluarganya, dia komentar untuk urusan umum. Mau menyelamatkan umat, mau membantu umat, mengentas kemiskinan, itu dan ini. Orang-orang yang remeh, saudara, yang komentar. La ilaha illallah. Benar sekali apa riwayat itu, saudara. Orang-orang yang baik sudah berlalu, ulama semakin sedikit, di dalam kubur mereka sudah bersemayam, kefasikan semakin bertambah, orang-orang yang bodoh semakin berpengaruh dan berkuasa, maka kebaikan semakin sirna, orang-orang yang soleh tidak dihargai dan diremehkan. Karena mereka tidak dihargai, tidak ditokohkan, orang-orang yang bodoh yang semakin berpengaruh. Innallaha la yantazul ilma min ibadihi intiza'an walakin bigabdil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu dari hambanya serta-merta seperti kamu cabut paku gitu, tapi dengan dimatikan ulama-ulama yang soleh. Kalau sudah mereka sudah tidak ada, fa idza matu ittakhadan nasu ru'usan juhala, yang dijadikan tokoh oleh manusia adalah orang-orang yang bodoh yang melanggar ilmu tadi itu. Fa idza su'alu an ilmin, kalau ditanya tentang hukum ilmu, aftau bi ghairi ilmin, dia fatwanya bukan dasar ilmu tapi dasar nafsu, ditafsiri macam-macam, dicarikan gil, carikan gimana ada pendapat walaupun di pojokan, yang penting dapat jalan dia. Fa aftau bi ghairi ilmin, akhirnya dia fatwanya tidak dasar ilmu yang membuat warok, yang membuat takut kepada Allah, yang membuat zuhud. Fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Laqad amsal wafa maktu'a kaffin wa ahlul gubhi marta'adu bi kaffin wa ahlul fisqi qad wusifu bi khulfin wa badal amiruna bi kulli urfin fama min munkirin fin nasi nahi. Allah. Sifat setia, sifat amanah sudah ibarat orang yang terputus tangannya, buntung. Ada antara teman ama saling setia nggak ada? Hah? Saling mendukung nggak ada? Nafsi-nafsi, semuanya ambisi. Hah? Pelaku keburukan tidak mau berhenti ketika dilarang. Siapa yang berani mengingatkan orang-orang yang buka warung? Siapa yang berani? Ada yang mau dengarkan? Nggak ada. Di siang Ramadan ada? Nggak ada. Siapa yang berani mengingatkan preman-preman itu? Sholatnya yang benar, akhlaknya yang benar, jangan laki sama perempuan dong, ini belum kawin, dosa. Siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Mereka merajalela. Hah? Sifat setia amanah sudah ibarat orang buntung. Pelaku keburukan tidak mau berhenti ketika dilarang. Orang-orang terpercaya pun telah terkenal kerap mengingkari janji. Orang dipercaya sudah mengingkari janji, mereka berkhianat sudah. Akhirnya yang nampak di zaman itu kemunculan banyak orang-orang memerintah setiap kebaikan, ngadakan haul banyak, ngadakan maulid banyak, ngadakan manakib banyak. Akhirnya muncullah orang-orang yang banyak mengajak kebaikan, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani melarang kemungkaran. Banyak yang ngadakan acara-acara itu, banyak yang ngadakan, tapi yang melarang kemungkaran nggak ada yang muncul. Khalas, wafa biddin ibarat orang putus tangannya, nggak mampu sudah. Kenapa kita biarkan zamannya begini?
Kita tidak meneruskan cara hidup daripada salafnya kita. Allah qad istawla 'alal ikhwani qat'un wa lam yanfa'hum zajrun wa rad'un wa qad bana bihim fid dini sad'un fa hadha syughluhu tama'un wa jam'un wa hadha ghafilun syab'anu lahi. Memutus silaturahim telah menguasai setiap orang, bahkan antara saudara. Nggak ada sudah. Semua jadi serigala, ingin menguasai harta, nggak peduli harta anak yatim, nggak peduli harta saudaranya yang tidak punya apa-apa. Benar-benar telah putus silaturahim antara saudara. Tidak lagi berguna bagi mereka teguran maupun larangan. Siapa menasihati orang ini? Nggak akan bisa dinasihati. Telah nampak jelas keretakan dalam agama mereka. Kelas. Nggak ada lagi hukum halal haram, nggak ada lagi. Nggak ada lagi akhlak, nggak ada. Yang terjadi, yang satu sibuk dengan ambisi dan menimbun harta, sedangkan yang lain berada dalam kelalaian, kenyang dan sedau gurau. Kamu lihat orang begitu, sana nyanyi, sana hiburan, kemudian yang sini kerja terus, tumpuk-tumpuk harta, ambisi, hancur-hancuran, saling fitnah sana, saling fitnah sini. Yang ada begitu. Saling menghargai, nggak ada. Saling hormat, nggak ada. Itulah yang terjadi di zaman itu. Ala ya sah kun fid dini fardan. Kalau sudah ketemu zaman itu, wahai sahabatku, jadilah sendiri dalam menjaga agamamu. Jangan banyak kumpul sama orang sudah. Jadilah sendiri demi untuk menjaga agamamu. Berhati-hatilah, jangan sampai engkau menjadi manusia hina di zaman itu. Jangan kamu karena nggak enak dengan teman, nggak enak dengan kelompok, akhirnya kamu jadi hina ada di situ. Hina di sini karena kamu telah maksiat kepada Tuhanmu. Karena kamu bukan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa insaful wara haddan wa hadda. Sifat keadilan manusia itu telah terputus dan rubuh di zaman itu. Nggak adil, saudara. Nggak adil dengan dirinya. Mau menyalahkan orang tapi dirinya nggak mau disalahkan. Orang harus hormat sama dia tapi dia tidak menghormati orang. Wasaral hurru lil mamluki abda fama lil hurri min gaddin wajahi. Orang merdeka telah menjadi budak atas kepemilikannya sendiri. Merdeka tapi menjadi budak daripada budaknya dia. Seharusnya harta itu dikuasai oleh kamu, tapi kamu ada di zaman itu akan menjadi orang yang dikuasai harta. Seharusnya kamu itu adalah menguasai kedudukan kamu, tapi kamu telah dikuasai oleh kedudukan. Maka tidak ada lagi kemuliaan dan kehormatan yang tersisa baginya. Khalas, nggak ada. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang Maha Esa yang dipatuhi, tapi atasan yang dipatuhi. Sekalipun dalam maksiat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jalisus salih khairun min jalisusu khairun minal wihdah. Duduk bersama orang yang soleh, kumpul bersama orang soleh itu lebih baik daripada hidup sendiri. Tapi al-wahdatu khairun min jalisusu. Tapi hidup sendiri itu adalah lebih baik kalau kita ini ketemu dengan orang-orang yang buruk, saudara. Awas, hati-hati. Dalam satu hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijab
kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa'alaika bi khassati nafsik wa da'anka amral ammah. Kalau kamu melihat orang yang kaya ini kikir semuanya, nggak ada yang mikir orang-orang miskin. Kalau kamu melihat orang-orang itu dituruti hawa nafsunya, bukan agamanya, bukan Rasulullah. Kalau orang yang pandai-pandai itu adalah memaksakan kehendaknya, tidak menghargai pendapat orang lain, maka zaman itu urusi pribadi kamu, jangan ngurusi orang umum. Ada beberapa riwayat, ada bi khawaisati nafsik, ada bi khassati nafsik, ada bi khawasi nafsik. Kalau kamu hidup sendiri, diri kamu. Kalau punya keluarga, kamu dan keluarga kamu yang bisa kamu lindungi. Udah, jangan banyak muluk-muluk. Gimana seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa kita atur. Jangan muluk-muluk, belum saatnya itu. Itu zaman yang kita harus ukur kemampuan kita. Kalau punya murid, muridnya. Khawasi nafsik. Punya pengikut, pengikutnya. Yang diselamatkan. Semampunya, jangan terlalu bermuluk-muluk, miber dari semudun nanti. Paham ya? Karena itu zaman yang demikian ini memang harus dikurangi untuk tampil kepada umum, karena akan banyak fitnah ada di situ dan rintangan. Mudah-mudahan selamat semuanya. Tapi semenjak antum ada di masjid ini, kemudian antum ada di majlis ini, sembah antum dalam mengikuti salafus saleh, insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Mudah-mudahan insyaallah berkah semuanya. Amin ya rabbal.